Musim lapor pajak udah tiba lagi nih. Suka ngerasa pusing? Tenang, kamu nggak sendirian kok. Nah, sekarang ada sistem baru namanya Coretex. Dan di sini kita bakal bedah tuntas cara lapor SPT tahunan khusus buat kamu para karyawan, PNS, atau PPPK. Tujuannya cuma satu, biar proses yang kelihatannya ribet ini jadi gampang banget. Yuk, kita mulai? Nah, ini dia nih, gerbang utamanya. Halaman login Coretex. Mungkin tampilannya baru ya, tapi anggap aja ini awal dari proses yang ternyata jauh lebih simpel dari yang kamu bayangin. Saya bakal temenin kamu di setiap langkahnya kok. Biar nggak bingung, ini dia peta perjalanan kita hari ini. Kita mulai dari studi kasus biar lebih kebayang, terus kita login ke sistemnya, siapin draft SPT, isi formulirnya, dan terakhir kita rangkum poin-poin paling pentingnya. Udah siap? Teori aja kan nggak cukup ya? Yuk, kita langsung praktek. Kita bakal pinjem profil keuangan seseorang, kita sebut aja Tuan A. Kemungkinan besar, situasinya mirip-mirip sama kondisi kita semua. Oke, kenalan dulu sama Tuan A. Dia ini seorang pegawai tetap, statusnya lajang, dengan penghasilan dan pajaknya udah dipotongin sama kantornya. Nah, angka-angka inilah, terutama penghasilan bruto dan PPh 21, yang bakal jadi contekan utama kita pas ngisi formulir nanti. Oke, sekarang kita beneran masuk ke sistemnya ya. Langkah paling pertama adalah login dan cari satu dokumen ajaib yang bakal ngeringanin hampir semua kerjaan kita. Namanya bukti potong. Pertama-tama, buka portal Coretex. Langsung aja pakai NIK atau NPWP 16 digit kamu buat ID pengguna. Masukin kata sandi, terus ketik kode CAPTCHA yang muncul di layar. Kalau udah, tinggal klik login. Begitu berhasil masuk, cuma butuh 3 langkah super gampang buat dapetin bukti potong. Kenapa sih dokumen ini penting banget? Soalnya, semua data gaji dan pajak kamu udah disiapin sama perusahaan di situ. Tugas kita jadi enteng banget. Di menu utama, coba deh cari tulisan portal saya, terus klik. Nanti bakal muncul beberapa pilihan, langsung aja pilih dokumen saya. Nanti bakal muncul daftar dokumen, tapi fokus kita cuma ke satu nama. Bukti potong PPh pasal 21A1 atau singkatnya BPH1. Nah, ini dia yang kita cari. Kalau udah ketemu, tinggal klik tombol unduh di sebelah kanannya. Nah, ini dia wujud dari dokumen BPH1. Nggak usah dibaca semuanya, nanti pusing. Cukup fokus kedua angka kunci, jumlah penghasilan bruto kamu setahun, dan total PPh pasal 21 yang udah dipotong. Ini contekan utama kita buat ngisi SPT nanti. Dokumennya udah di tangan. Terus ngapain lagi? Sekarang waktunya kita siapin wadahnya. Maksudnya kita bakal buat draft atau konsep SPT dulu di dalam sistem. Balik lagi ke menu utama ya. Arahin kursor kamu ke menu surat pemberitahuan SPT. Terus klik lagi di submenu yang namanya sama persis di bawahnya. Oke, kita udah masuk ke dashboard SPT. Lihat deh di panel kiri. Pastiin kamu lagi ada di tab konsep SPT. Kalau udah, langsung aja klik tombol biru buat konsep SPT buat mulai. Sistemnya bakal nanya beberapa hal nih. Pilih PPh orang pribadi ya, karena ini kan pajak buat kita pribadi, bukan perusahaan. Terus pilih SPT tahunan karena lapornya buat setahun penuh. Cek lagi tahun pajaknya udah bener, baru deh klik lanjut. Dan tada, berhasil. Draft SPT kamu udah jadi. Sekarang draftnya bakal muncul di daftar. Wah, setengah perjalanan udah lewat nih. Sekarang bagian intinya, isi data. Masih inget kan sama bukti potong yang tadi kita unduh? Nah, sekarang waktunya dokumen itu beraksi. Kita bakal pindahin beberapa angka dari sana ke formulir ini. Pas formulir induk ini kebuka, jangan kaget. Sistem Coretex ini udah pinter loh. Banyak kolom, kayak tahun pajak sama perioda udah keisi otomatis. Jadi, kerjaan kita makin sedikit. Coba perhatiin deh kolom sumber penghasilan. Nah, karena panduan ini buat kita para karyawan, PNS, atau PPPK, pilihan yang paling pas, ya pekerjaan. Ini penting biar perhitungan pajaknya sesuai sama status kita sebagai penerima gaji. Kalau kita balik lagi ke kasus Tuan A, ada 3 kolom kunci nih. Buat metode pembukuan, pilih pencatatan. Status kewajiban suami istri, biarin kosong aja karena dia lajang. Dan yang paling penting, PTKP-nya diisi TK strip 0, artinya tidak kawin dan belum punya tanggungan. Ini nanti yang nentuin besaran penghasilan kita yang nggak kena pajak. Dan ini dia bagian paling enaknya. Kamu nggak perlu buka kalkulator atau pusing mikirin rumus pajak. Cukup masukin angka dari bukti potong, dan Coretex bakal ngitungin semuanya buat kamu secara otomatis. Jauh lebih gampang kan?
Wah, nggak kerasa ya udah sampai di akhir aja. Kelihatannya emang banyak banget langkahnya tadi, tapi sebenarnya semua proses ini bisa kita ringkas jadi 3 tahap inti yang simpel banget. Jadi, alur kerjanya bisa diringkas begini. Pertama, persiapan, kamu login dan download bukti potong. Kedua, bikin draft, buat wadah SPT di sistem. Ketiga, pengisian, tinggal pindahin data dari bukti potong ke draft tadi. Persiapan, bikin draft, isi. Udah sesederhana itu. Dan selesai. Selamat ya, kamu udah berhasil menaklukkan pelaporan SPT di Coretex. Ternyata nggak seserem yang dibayangkan kan? Nah, sambil merayakan kemenangan kecil ini, kami jadi penasaran. Topik keuangan apa lagi sih yang kamu pengen kita bedah tuntas kayak gini? Coba tulis di komentar ya, siapa tahu itu jadi bahasan kita berikutnya. Sampai jumpa!